Pertanggal 8 April 2026, konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah memasuki fase yang tidak lagi bisa disebut sebagai eskalasi biasa. Ini adalah konflik aktif, dengan intensitas militer yang terus meningkat, dan dengan risiko nyata untuk berkembang menjadi perang regional berskala besar. Serangan masih terjadi, diplomasi belum menemukan titik temu, dan yang paling mengkhawatirkan, tidak ada indikasi bahwa salah satu pihak siap untuk mundur dalam waktu dekat. Dalam beberapa hari terakhir, dunia tidak hanya menyaksikan pertukaran serangan, tetapi juga perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Dan jika kita melihat lebih dalam, konflik ini bukan hanya soal Iran melawan Israel, tetapi tentang bagaimana kekuatan global diuji, baik secara militer, ekonomi, maupun politik. Di lapangan, konflik ini telah berkembang menjadi operasi militer dua arah yang sangat intens. Israel terus melakukan serangan udara ke dalam wilayah Iran, dengan fokus pada target-target strategis seperti fasilitas energi, jalur logistik, pusat komunikasi, dan instalasi militer. Target-target ini dipilih bukan hanya untuk melemahkan kemampuan militer Iran, tetapi juga untuk mengganggu fungsi negara secara keseluruhan. Namun, di sisi lain, Iran menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kapasitas respons yang signifikan. Serangan balasan dalam bentuk rudal balistik dan drone terus diluncurkan ke wilayah Israel, termasuk ke area yang memiliki nilai strategis dan populasi tinggi. Fakta bahwa beberapa serangan ini berhasil menembus sistem pertahanan menunjukkan bahwa konflik ini tidak berjalan satu arah. Ini adalah konflik simetris dalam hal dampak, meskipun tidak simetris dalam hal teknologi. Dan yang paling penting, ini menandai pergeseran dari konflik tidak langsung menjadi konfrontasi terbuka antar negara. Dalam konflik ini, peran Amerika Serikat di bawah Donald Trump menjadi sangat menentukan. Washington tidak hanya bertindak sebagai pendukung Israel, tetapi juga sebagai aktor utama dalam membentuk arah konflik. Fokus utama Amerika Serikat adalah menjaga stabilitas jalur energi global, terutama di Selat Hormuz. Ini bukan tanpa alasan. Sebagian besar distribusi minyak dunia melewati jalur ini. Gangguan sekecil apapun dapat memicu lonjakan harga energi global dan ketidakstabilan ekonomi yang luas. Namun, pendekatan yang digunakan oleh Amerika Serikat adalah pendekatan tekanan maksimum, kombinasi antara ancaman militer, tekanan politik, dan isolasi ekonomi. Strategi ini bertujuan untuk memaksa Iran mengubah perilakunya dalam waktu singkat. Namun, dalam praktiknya, strategi seperti ini seringkali menghasilkan efek yang tidak terduga. Alih-alih memaksa kepatuhan, tekanan ekstrim justru dapat memperkuat resistensi. Dan ini mulai terlihat dalam respons Iran. Iran menunjukkan pola respons yang cukup konsisten. Alih-alih mundur di bawah tekanan, Iran memilih untuk tetap bertahan dan mempertahankan kapasitas operasionalnya. Ini bukan hanya soal militer, ini juga soal stabilitas internal. Dalam banyak kasus, tekanan eksternal justru memperkuat kohesi domestik. Narasi perlawanan menjadi lebih kuat, dan legitimasi pemerintah di dalam negeri bisa meningkat dalam situasi krisis. Secara militer, Iran masih mampu meluncurkan serangan balasan secara terkoordinasi. Secara politik, tidak ada tanda-tanda runtuhnya struktur negara. Dan secara strategis, Iran masih memegang salah satu kartu paling penting dalam konflik ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun berada di bawah tekanan besar, Iran belum mencapai titik kritis yang bisa menyebabkan kolaps. Dan dalam konteks geopolitik, kemampuan untuk bertahan seringkali lebih penting daripada kemenangan cepat. Keunggulan terbesar Iran dalam konflik ini bukan hanya pada kemampuan militernya, tetapi pada posisinya dalam sistem global. Dengan kedekatan langsung ke Selat Hormuz, Iran memiliki kemampuan untuk memengaruhi salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia. Ini adalah leverage yang sangat kuat. Ketika jalur ini terganggu, dampaknya langsung terasa secara global. Harga minyak naik, biaya transportasi meningkat, dan tekanan inflasi mulai dirasakan di berbagai negara. Dalam konteks ini, Iran tidak hanya bertarung di medan perang, tetapi juga di medan ekonomi global.
Ini adalah bentuk kekuatan yang seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Dan inilah yang membuat konflik ini jauh lebih kompleks daripada sekedar perang militer. Israel tetap menjadi salah satu kekuatan militer paling canggih di dunia. Namun, konflik ini menunjukkan bahwa keunggulan teknologi tidak selalu berarti keamanan absolut. Sistem pertahanan udara yang canggih memang mampu mencegat sebagian besar serangan, namun tidak semuanya. Beberapa rudal Iran berhasil menembus sistem tersebut dan menyebabkan kerusakan. Ini menunjukkan bahwa bahkan sistem pertahanan terbaik pun memiliki keterbatasan. Dan dalam konflik dengan intensitas tinggi, celah sekecil apapun bisa memiliki dampak besar. Ini menciptakan tekanan psikologis yang signifikan bagi masyarakat sipil. Dan dalam jangka panjang, tekanan seperti ini dapat memengaruhi stabilitas internal. Bagi Amerika Serikat, konflik ini bukan hanya tentang operasi militer. Ini adalah ujian terhadap kapasitas globalnya. Operasi militer berskala besar membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dan jika konflik ini berlangsung lama, biaya tersebut akan terus meningkat. Selain itu, ada risiko yang dikenal sebagai overextension. Ketika sebuah kekuatan besar terlibat dalam terlalu banyak konflik sekaligus, kemampuannya untuk mempertahankan dominasi global bisa melemah. Ini bukan teori, ini adalah pola yang sudah terlihat dalam sejarah. Dan dalam konteks ini, konflik dengan Iran berpotensi menjadi salah satu ujian terbesar bagi strategi global Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, di balik semua analisis strategis ini, ada satu realitas yang tidak boleh diabaikan. Warga sipil. Di Israel, masyarakat hidup dalam kondisi siaga tinggi. Sirene peringatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap orang harus siap untuk berlindung dalam waktu singkat. Di Iran, dampaknya lebih luas. Kerusakan infrastruktur memengaruhi akses terhadap listrik, air, dan layanan publik. Kehidupan sehari-hari menjadi jauh lebih sulit. Dan di kedua sisi, dampak psikologis menjadi faktor yang sangat signifikan. Ketakutan, ketidakpastian, dan trauma menjadi bagian dari realitas hidup. Konflik ini juga memiliki dampak global yang tidak bisa diabaikan. Krisis energi mulai terbentuk, harga minyak meningkat, rantai pasok global terganggu, dan ketidakpastian ekonomi meningkat. Negara-negara berkembang menjadi yang paling rentan, karena mereka memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi impor dan stabilitas global. Dalam skenario terburuk, konflik ini bisa memicu krisis ekonomi yang lebih luas. Saat ini, semua indikator menunjukkan bahwa konflik ini berpotensi berlangsung lama. Tidak ada tanda kompromi, tidak ada tanda deeskalasi. Dan kedua pihak memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mempertahankan posisi mereka. Dalam kondisi seperti ini, konflik biasanya berubah menjadi perang jangka panjang, bukan perang cepat, tetapi konflik yang berlangsung dalam bentuk serangan dan balasan yang terus berulang. Kesimpulannya cukup jelas, konflik ini bukan tentang kemenangan cepat, ini tentang ketahanan. Iran menunjukkan bahwa mereka mampu bertahan di bawah tekanan besar, sementara Amerika Serikat dan Israel menghadapi tantangan yang tidak kecil, baik secara militer, ekonomi, maupun politik. Dan pada akhirnya, dampak terbesar tetap dirasakan oleh dunia secara keseluruhan. Dunia saat ini berada di titik kritis, dan keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan menentukan arah masa depan global. يا ريت وزاد عنها.